Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Farhan, NIM 211524051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek growth saya untuk tugas besar ETS semester 4 ini. Pertama, kita mulai dulu demonya. Yang pertama itu di sini ada halaman awal. Di halaman awal ini sudah digunakan musik dan juga wallpaper serta tema pada teksnya. Pertama kita masuk ke about. Di about ini perkenalkan nama saya. Di sini ada perkenalan nama Muhammad Rafi Farhan, kelas 2 BD4, NIM-nya 2115251, dan pengenalan aplikasi ini sebenarnya dimulai dari daun karbon dan oksigen yang terlibat dalam proses respirasi dan fotosintesis. Karbon dioksida di alam semesta ini berasal dari fotosintesis, makhluk yang bernapas dan makhluk hidup yang mati kemudian menjadi fosil. Fosil menyimpan banyak karbon dan sebabnya pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan banyak karbon di udara. Aplikasi ini akan mensimulasikan atau menggambarkan siklus tersebut dengan gambaran di mana saja gas karbon dioksida dapat dihasilkan dan bagaimana gas tersebut dapat diubah menjadi konversi gas yaitu oksigen. Untuk guide-nya, yang pertama itu di menu pertama ada gambar 2 dimensi. Bagian ini berisi sebuah karya 2 dimensi yang dibangun dengan menggunakan bentuk-bentuk dasar seperti persegi, lingkaran, elips, dan yang lainnya, dan yang dibentuk dengan algoritma LineDDA dan juga algoritma Bresenham. Menu kedua itu adalah animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi ini dibuat menggunakan gambar 2 dimensi yang sebelumnya telah dibentuk dengan menggunakan sebuah function proses delta untuk membuat animasi pada gambar dari transformasi matriks tersebut. Selanjutnya adalah about. About itu yang tadi yang berisi informasi author dan juga deskripsi singkat mengenai aplikasi. Yang terakhir adalah guide. Guide berisi informasi cara kerja dari masing-masing menu pada main menu, yaitu pada tampilan ini. Langsung saja masuk ke gambar 2 dimensi. Di sini saya buat menjadi 3 bagian. Gambar yang pertama itu terdiri dari gambar pabrik dan juga mobil. Nah, ini adalah merupakan komponen utama penghasil karbon di sini. Selanjutnya adalah gambar perbesaran dari mobil tersebut. Dan yang terakhir adalah gambar mobil tersebut sebagai hasil dari polusi dan pohon yang mengolah karbon polusi tersebut menjadi oksigen. Kita kembali lagi dulu. Setiap bentuk di sini dibuat menggunakan shape yang dibentuk menggunakan LineDDA dan algoritma Bresenham dan di print di sini dengan boot pixel. Untuk itu dan juga kami menggunakan beberapa pilihan warna agar terlihat lebih menarik. Di sini juga terdapat penggunaan draw polygon untuk memperkecil ukuran dari file dan juga agar membuat file menjadi sedikit lebih ringan. Langsung saja masuk ke animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi ini kita mulai kurang lebih seperti ini. Di sini ada asap yang terus keluar dari dalam pabrik. Nah, asap ini adalah karbon. Karbon ini menciptakan polusi udara. Selanjutnya juga ada mobil. Mobil ini dapat digerakkan maju dengan kecepatan yang dapat diatur. Lalu jika sudah juga kita bisa hentikan mobilnya. Dan bisa kita gerakan mundur kembali mobil tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin bisa di gambar selanjutnya. Nah, ini gambar mobil yang diperjelas. Kita bisa memajukan mobil tersebut secara perlahan, memundurkan mobil tersebut, dan juga mengakselerasi mobil tersebut. Jika diperhatikan secara baik-baik, di sini saya membuat pengaturan bahwa mobil akan maju dengan lebih cepat dibandingkan ketika dia mundur. Ini saya ambil dari pengalaman saya ketika melihat mobil sedang bergerak, di mana biasanya mereka mundur lebih lambat, lebih berhati-hati. Lalu berikutnya di sini ada gambar pohon dan juga mobil. Di sini saya maksudkan bahwa mobil tersebut terletak di bagian depan pohon sehingga tidak digunakan collision pada bagian mobil dan juga pohon.
lingkaran bulat ini saya gambarkan sebagai sebuah proses di mana karbon dioksida masuk dan diolah kembali menjadi oksigen, lalu kembali lagi menjadi karbon dan diolah kembali menjadi oksigen, seperti itu. Sekian untuk demo programnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian kode. Yang pertama dari scene. Scene di sini ada beberapa bagian, yaitu pertama about, yang berisi tentang informasi terkait dengan aplikasi. Audio page. Audio page di sini hanya kosong saja, di mana di sini tempat untuk menyimpan audio stream player untuk memutarkan musik. Selanjutnya ada guide. Guide di sini berisi jala kerja dari aplikasi. Karya 1 yang berisi dengan gambar statis dan karya 2 yang diisi dengan karya dinamis atau animasi. Dan juga welcome page yang merupakan menu utama. Untuk menggunakan background ini, saya menggunakan text to rect untuk menjadikan wallpaper di belakangnya. Lalu selanjutnya masuk ke dalam kode script. Yang pertama kode pada karya 1. Oke, bisa kita mulai ini untuk karya ini. Pertama, dia akan mulai dari matrix.gd. Matrix.gd ini akan mengextend dua dimensi, di mana pada script ini akan terdapat fungsi-fungsi matrix. Untuk selanjutnya akan digunakan pada fungsi di script primitif. Di sini ada matrix 3x3 add, matrix 3x3 sub, matrix 3x3 pre-multiply, dan matrix 3x3 set identity, dan juga matrix 3x3 multiplication. Di mana matriks 3x3 set identity ini akan membuat matriks identitas untuk menyatakan posisi awal suatu bentuk. Lalu selanjutnya kita lanjut ke primitive.gd. Nah, di sini primitive akan mengextend dari formula screen size. Nah, formula screen size ini akan mengextend ke matriks yang tadi. Formula screen size ini diatur agar ukuran dari screen akan mudah diatur di sini. Jadi nanti di karya 1 ataupun karya 2 kita tinggal hanya memanggil script yang satu ini. Selanjutnya di primitif, di sini ada put pixel dan put pixel all. Put pixel itu untuk menyimpan satu pixel atau mencetak satu pixel saja. Sementara put pixel all akan mengappend semua array dan akan menyimpannya menjadi satu kesatuan, sehingga ketika dilakukan put pixel all, maka setiap image yang dibentuk akan terbentuk secara sekaligus. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi line DDA dan line person ham seperti biasa, di mana line DDA ini akan sedikit kurang akurat dibandingkan person ham dikarenakan dia menggunakan fungsi yang nantinya harus dibulatkan terlebih dahulu. Dikarenakan kalau line person ham itu langsung menggunakan integer dan line DDA itu menggunakan float. Lalu selanjutnya lanjut ke bagian yang ini, convert to pixel dan convert to Cartesian, di mana pada convert to pixel ini koordinatnya akan di-convert menjadi pixel untuk membuat jadi koordinat bentuk dasar, dan convert to Cartesian ini untuk membuat koordinat yang ada di pada layar menjadi sebuah koordinat Cartesian, di mana biasanya titik 0,0 akan berada di pada ujung kiri atas layar, dan ini akan dibuat menjadi seperti koordinat Cartesian di mana 0,0-nya berada di tengah layar. Jadi bakal ada sumbu X positif, X negatif, dan Y positif, Y negatif. Line style ini adalah untuk membentuk style pada garis, di mana ada garis putus-putus, garis yang dari titik-titik, dan garis gabungan antara garis-garis dan titik-titik. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi transformasi, yaitu get transfer point untuk mendapatkan poin dari nilai transformasi, rotation clockwise untuk menggambarkan rotasi suatu bangun atau suatu bentuk secara searah jarum jam. Lalu ada rotation counterclockwise, yaitu kebalikan dari rotation clockwise, di mana dia akan merotasi berlawanan arah jarum jam. Lalu ada scale, di mana di sini dibuat dua buah versi scaling untuk menyesuaikan dengan bentuk pada shape. Di sini yang merupakan gabungan antara shape yang diberikan sebagai contoh dan shape yang saya buat sendiri. Perbedaan antara scaling pada dua fungsi ini, yaitu di mana yang satu itu menggunakan vector 2 dan yang satunya lagi tidak.
di mana vektor 2 ini akan mempermudah sebenarnya untuk memasukkan nilai-nilai yang dibutuhkan. Sisanya sama, yaitu scalingnya membutuhkan scaling pada sumbu X dan scaling pada sumbu Y, dan juga nilai matriks di sini itu sama dengan vektor 2. Rotate itu terdiri atas A di sini tuh merupakan derajat sumbu rotasi yang dibutuhkan, dan refactoring vektor itu ini merupakan koordinat di mana objek yang akan dirotasikan ditempatkan. Lalu translate ini merupakan fungsi translasi untuk menggeser, maju, mundur, ataupun atas bawah pada objek, di mana dia membutuhkan ukuran dari sumbu X dan ukuran dari sumbu Y, di mana kita bisa menggunakan X dan Y yang dengan nilai yang berbeda. Untuk sumbu X maka dia akan maju ke depan atau ke belakang, dan dengan sumbu Y dia akan maju ke atas ataupun ke bawah. Lalu fungsi translasi yang ini sama seperti translasi yang sebelumnya, hanya di sini hanya untuk menyesuaikan ke beberapa shape yang ada pada script shape. Shearing ini mirip seperti scaling, hanya saja di shearing ini kita harus bisa perbesar antara X-nya saja atau Y-nya saja. Lalu selanjutnya adalah refleksi. Refleksi ini pencerminan. Jadi ada ya, saya buat untuk pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka nantinya misalkan ada di posisi Y negatif atau X, min Y, maka pencerminannya akan ada di X, Y. Sementara untuk reflection to Y, jika ada di min X, Y, maka pencerminannya ada di X, Y. Lalu function reflection to origin ini untuk merefleksikan terhadap garis originnya atau central pointnya, di mana itu 0,0, yang berarti dia akan merefleksikan terhadap suatu diagonal di koordinat Cartesius. Transform to point ini adalah untuk mengeksekusi setiap transformasi yang dilakukan dengan fungsi-fungsi di atasnya. Dapat diperhatikan di sini bahwa setiap fungsi transformasi di sini membutuhkan matrix set identity. Kenapa dibutuhkan ini? Dikarenakan sebelum melakukan transformasi, kita membutuhkan identitas matriks awal, yang dimana itu merupakan sumbu 0,0,0, yaitu di sumbu X, Y, Z. Oke, selanjutnya kita masuk ke shape. Nah, shape ini mengextend yang primitif tadi. Di shape ini terdapat bentuk-bentuk dasar dari bangun 2 dimensi yang dibentuk menggunakan line DDA. Misalkan di sini ada persegi yang membutuhkan titik awal yaitu X0 dan Y0 dengan panjang sisi. Ada persegi panjang yang membutuhkan posisi awal juga, dan tapi di sini menggunakan panjang dan lebar. Kurang lebih, dan sisanya juga kurang lebih sama, butuh panjang dan lebar atau alas dan tinggi. Nah, yang membedakan itu adalah pada rumusnya, di mana kalau persegi kan sisi kali sisi, maka dia butuhnya sisi aja. Terus untuk persegi panjang dia butuh panjang dan lebar, maka dia menggunakan titik yang menjadi panjang dan titik menjadi lebar akan berbeda. Lalu segitiga siku-siku di sini mirip seperti persegi panjang, namun terakhirnya ada dibagi 2, dan juga di sini hanya butuh 3 buah garis karena merupakan segitiga. Trapesium juga kita membutuhkan panjang atas dan panjang bawah. Kenapa? Karena alas atas dan alas bawah pada trapesium itu berbeda, dan juga tinggi dari trapesium. Dimana nanti juga di sini akan ada untuk menyambungkan titik awal dan titik awal dari panjang atas dan panjang bawah, dan titik akhir dari panjang atas dan titik akhir dari panjang bawah. Trapesium sama kaki kurang lebih sama dengan trapesium siku-siku. Ketupat itu mirip seperti persegi, hanya saja dengan menggunakan rotasi pada bentuknya. Jajar genjang juga di sini sama seperti persegi panjang, menggunakan alas dan tinggi. Layang-layang itu membutuhkan suatu diagonal. Circle di sini ada membutuhkan suatu plot, di mana di sini plotnya akan menggambarkan vektor posisi untuk setiap titik pada circle, dikarenakan titik pada circle itu banyak, jadi dibutuhkan suatu circle plot. Nah, di sini juga ada half circle. Half circle ini untuk mengakomodir setiap bentuk-bentuk yang membutuhkan setengah lingkaran, sehingga
tidak membuang memori untuk membuat full lingkaran satu lingkaran penuh. Di sini ada half circle 1 dan juga half circle 2. Half circle 1 itu untuk mengambil sisi atas atau sisi kiri dari lingkaran. Sementara half circle 2 itu untuk menjadi sisi bawah ataupun sisi kanan dari lingkaran. Tergantung rotasi yang dimasukkan. Lalu di sini juga ada elips. Elips juga kurang lebih sama seperti lingkaran, hanya saja dia memiliki radius yang berbeda antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Lanjut ke segi 5 dan segi 6, kurang lebih sama seperti lingkaran, hanya saja dia membutuhkan radius, hanya saja dia tidak memerlukan plotting terhadap pembentukannya. Lalu selanjutnya mungkin bisa ke sini dulu. Di welcome ini sebenarnya ini adalah untuk menu utama. Di sini hanya terdapat beberapa fungsi sederhana seperti untuk tombol-tombol, di mana di button 1 ketika dipencet dia akan langsung masuk ke karya 1, scene karya 1, dan jika tidak ada dia akan print scene tidak ada. Dan begitu pun seterusnya hingga ke exit. Nah, exit ini hanya dengan getry quit, maka dia akan quit langsung dari aplikasi yang sedang di-run. Lalu selanjutnya di about juga hanya ada satu button press, yaitu back untuk kembali ke menu welcome, dan di guide juga sama, hanya ada satu bentuk back. Masuk ke karya 1. Di karya 1 ini dia akan mengextend primitif. Jadi seperti suatu tree ya, dimulai dari matriks yang akan masuk ke 2 dimensi, lanjut ke formula screen size terus lanjut ke primitif lanjut ke karya 1 dan juga karya 2. Oke, selanjutnya di sini kita akan extend primitif, lalu untuk memanggil semua fungsi pada shape kita menggunakan var shape yang diisi dengan shape, yaitu shape di sini adalah nama dari script shape, new, dan function ready. Function ready ini untuk menyatakan bahwa setiap animasi sudah siap untuk di launch. Selanjutnya ada var klfn scene 1, di mana dia akan mencari di mana lokasi karya 1 ini, scene 1 ini diletakkan. Lalu jika scene satunya ini visible atau ada menilai true, maka dia akan mengupdate sehingga scene-nya ready untuk ditampilkan. Yang pertama itu draw scene 1. Di sini saya menggunakan pembatas 2 untuk bagian draw yang sudah berbeda topik, dan pembatas 1 yang ngasih topik hanya berbeda bagiannya saja. Bangunan 1. Bangunan 1 ini terdiri dari bagian pertama ini adalah merupakan badan utama dari bangunan pertama atau bagian sebelah kiri pabrik. Di sini seterusnya sampai ke bawah merupakan bagian dari bangunan pertama. Nah, ini merupakan bagian dari bangunan kedua atau bagian tengah pabrik, dan ini bangunan ketiga atau bagian kanan pabrik. Lalu selanjutnya di sini juga masih bagian ketiga dari pabrik, dan di sini merupakan kode untuk asapnya, di mana terdapat 4 buah asap yang muncul atau dihasilkan oleh pabrik tersebut. Lalu di sini ada draw untuk menggambarkan matahari, dan ini untuk menggambarkan mobil. Nah, kita kembali lagi ke awal sebentar. Yang pertama bangunan. Di sini dapat dilihat ya, kurang lebih dia menggunakan shape pool, shape ori, px, point, dan lain-lain. Nah, semuanya sama. Nah, kenapa tidak menggunakan satu kali saja shape pool atau shape ori, px, point, satu kali deklarasi saja dan langsung kepada bagian ini? Pertama, di sini walaupun terkesan sedikit lebih ribet, tapi ini untuk menjamin keamanan bahwa tidak ada objek yang saling menimpa kodenya satu sama lain, dan juga di ini juga untuk membuat kode tersebut lebih modular. Di sini pada bangunan 1 kita bisa fokus kepada satu bangunan tersebut dengan bisa menrotasi, translasi, scaling, ataupun mirroring jika dibutuhkan.
Nah, jadi mengapa saya buat menjadi satu kesatuan gini, setiap part dari objek tersebut adalah untuk membuatnya lebih modular dan untuk membuatnya lebih mudah dalam melakukan pengeditannya. Kekurangan dari metode ini mungkin bisa diambil dari berapa panjangnya kode yang akan dihasilkan. Tapi kelebihannya adalah di sini jadi lebih tertata dan kita tahu bagian mana yang akan menunjuk ke objek apa. Sehingga perbaikan dalam kodenya pun akan menjadi lebih mudah. Dan di sini dapat dilihat semuanya saya menggunakan put pixel all karena dia akan menyimpan semua objek yang dihasilkan dari shape line DDA tersebut. Sementara itu ada satu perbedaan yang terlihat muncul di sini, yaitu pada saat saya menggambarkan matahari, draw circle. Draw circle ini sebenarnya merupakan bawaan dari Godotnya itu sendiri. Draw circle ini sama kastanya dengan draw polygon atau draw color polygon dan lain-lain. Sehingga circle tersebut kan karena merupakan suatu objek statis, jadi tidak perlu digambar melalui per pixelnya. Sehingga kelebihannya adalah dia akan memperingan aplikasi yang dihasilkan karena dia tidak memerlukan looping untuk mewarnai seluruh objek tersebut. Oke, selanjutnya ke bawahnya sama. Untuk yang draw scene 2 itu mobil juga. Kenapa saya buat mobilnya 2 kali? Karena ada beberapa perbedaan antara mobil pertama dan mobil kedua, yaitu di mana mobil kedua ini akan berbeda di ukurannya, lalu arah translasinya dan lain-lain, sehingga butuh satu function sendiri yang berisi khusus untuk mobil tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah function draw scene 3 yang merupakan suatu gambar pohon. Nah, di sini digunakan kembali draw circle untuk menggambar daun pada pohonnya karena sekali lagi itu merupakan objek statis yang tidak bergerak, sehingga akan lebih baik untuk menggunakan draw circle atau draw polygon sehingga tidak membuat aplikasi bertambah lebih berat lagi. Sisanya kurang lebih sama. Di sini ada for i in range untuk melakukan perulangan. Beberapa bentuk ini perulangan karena dia adalah objek bergerak, jadi akan lebih baik untuk menggunakan for untuk melakukan pewarnaannya. Oke, kurang lebih sampai bawah itu sama seperti sebelumnya. Yang terakhir mungkin kita bisa lanjut ke karya 2. Di karya 2 ini kurang lebih sama seperti karya 1 untuk awal-awalnya, yaitu dia akan mengextend ke primitif. Dia juga membutuhkan suatu variable shape yang berisi isi dari script shape. Selanjutnya ada function ready juga. Nah, di sini perbedaannya adalah pada proses delta atau function proses delta. Function proses delta ini adalah suatu function yang membuat semua objek yang kita buat itu bergerak. Nah, di sini saya membuat dua buah variabel, yaitu proses untuk proses yang dinamis dan variabel start proses untuk proses yang statis. Di sini saya deklarasikan bahwa variabel ini pertama intensiasinya adalah 1. Lalu di sini pada proses ini yaitu saya akan mengatur kecepatan dan juga arah gerak suatu benda menggunakan suatu slider. Nah, slidernya itu ada di karya 2, scene karya 2. Nah, di sini ada slider. Nah, di sini slider. Untuk menunjuk slider tersebut, kita akan menunjuk direktori slidernya tersebut, dan saya menamakan slider yang pertama itu forward karena dia akan mengarahkan objek maju, dan backward untuk mengarahkan objek mundur. Nah, di sini akan dilakukan selama slider ini digerakkan ke arah maksimum atau maju, dia akan menambahkan nilai pada proses dan ditambahkan dengan value dikali proses delta sebelumnya, sehingga nanti prosesnya akan terus bertambah berdasarkan kenaikan pada value dikali delta. Kemudian delta ini tetap ya, yang berubah value-nya itu ya ini
value-nya. Nah, untuk proses yang backward juga sama, hanya saja dia akan terus dikurangi oleh perubahan value. Setiap terjadi perubahan, maka proses akan mengupdate nilai dari prod ini, variable prod atau variable proses, dan akan memprint nilai dari proses yang baru. Nah, di sini ada untuk proses statis. Di sini saya gunakan untuk objek yang sebenarnya diam saja, seperti misalkan pabrik kan ada keluar asap. Nah, asapnya itu tidak terpengaruh oleh slider tersebut. Maka di sini setelah saya inisiasikan variabel start proses itu dengan 1, maka dia akan terus ditambah oleh value-nya 300. Ini akan value tetap ya, fixed value 300 kali delta. Nah, saya menggunakan if start proses lebih besar sama dengan 350 seperti pada bagian berikut ini. Itu dikarenakan nanti ketika dia sudah sampai ke ujung dari scene tersebut, dia akan mereset kembali ke posisi awalnya, sehingga akan terus terjadi perulangan asap agar terlihat lebih realistis. Mungkin sekalian dilihatin kembali. Nah, di sini nih. Asapnya ketika dia sudah mencapai ujung, maka dia akan kembali lagi ke sini. Terus akan dia lakukan seperti itu selama kondisi if dan else ini terpenuhi. If start proofnya masih di bawah 350, dia akan terus naik seperti ini dan akan terus di-update juga value-nya. Sementara else, jika dia sudah mencapai lebih dari 350, dia akan print else-nya dia akan print ini dan seperti itu. Nanti dia akan mengembalikan nilainya menjadi 1 kembali. 1 tersebut sebentar. Satu tersebut maksudnya adalah posisi awal dia, yaitu lokasi di sini. Untuk selanjutnya, setiap function draw-nya sama seperti yang ada pada karya 1. Namun perbedaan yang paling mencoloknya itu di sini, yaitu pada setiap benda yang akan digerakkan dengan proses delta, dia akan dikurangi atau ditambahkan dengan proses delta tersebut. Misalkan pada asap, sebentar asap di sini kan dia itu berasal dari objek statis yaitu pabrik. Jadi dia akan terus dikurangi dengan variabel start proses sehingga dia akan terus naik dan naik. Lalu selanjutnya ada pada mobil, dia akan ditambahkan dengan variabel proses sehingga dia bisa maju ataupun mundur. Nah, di sini akan ditambahkan proses, tapi kenapa mundur juga ditambahkan? Karena nanti proses ini walaupun ditambahkan, dia akan dikirim lagi kepada proses delta. Jika kita mundur, maka nanti akan ditambah oleh nilai negatif, yang artinya sama aja dengan dikurang. Sehingga kita tidak perlu lagi sebenarnya mengatur di sini apakah mau ditambah ataupun dikurang pada variabel proses, karena pada dasarnya dia akan kembali lagi ke slider yang telah kita buat tersebut. Berbeda halnya dengan yang static proses. Static proses ini kita perlu mengatur apakah dia positif atau negatif, karena dia tidak punya slider ataupun tombol-tombol tambahan yang akan otomatis mengatur arah gerak benda tersebut. Oke, mungkin lagi kurang lebih sama ke bawahnya. Oh iya, tambahan juga di sini untuk aset-asetnya saya simpan di sini. Di sini ada aset music yang disimpan untuk di scene musik audio page ini. Lalu selanjutnya font. Nah, font ini saya dapatkan dari download di open source yang ada, dan untuk menambahkan font ini kita bisa masuk ke, misalkan kita kembali ke
ini dulu welcome page dan kita masuk ke scriptnya. Nah, di sini misalkan ada title siklus karbon. Di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur-atur dan di sini adalah them overrides. Di sini kita menyimpan font. Kita pilih dulu dynamic untuk memasukkan fontnya dan kita pilih fontnya di sini. Kita bisa atur ukurannya, warnanya atau bahkan ukuran outline-nya. Nah, menu pengaturan di sini juga bukan hanya terbatas pada font, tapi bisa pada button ataupun bisa juga pada slider, bahkan bisa pada tekstur. Nah, tekstur di sini bahkan bisa di-expand atau di-stretching, ada beberapa pilihan ya. Ada yang bisa di-scale ketika di-expand atau di-scale saja atau tetap di tengah dan lain-lain. Juga bisa mengatur posisinya dan sebagainya. Nah, mungkin sekian dari saya untuk demo dan penjelasan kodenya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.